dunia kita, berjumpa lagi kali ini di dunia kita masih episode pandemi yang berkepanjangan. Saya Valdia Bara Putri masih di Washington DC. Dan saya Ariadna Budianto di Fairfax County, Virginia. Nah, seperti yang kita sering sebut-sebut bahwa kami berdua ini masih takut untuk ketemuan pemirsa. Jadi kami masih syuting dari rumah masing-masing. Iya. Tapi nggak apa-apa, walaupun ini sudah memasuki, kalau di Amerika Serikat rata-rata negara bagian sudah memasuki fase kedua pembukaan kembali ya. Ini yang dinamakan new normal, tapi tetap aja kita harus tetap berhati-hati. Betul, dan setiap negara bagian kan kondisinya beda-beda ya. Betul. Kalau kita memang sudah ada di fase 2, tapi banyak negara-negara bagian lain yang mundur ke fase 1 lagi karena terlalu cepat reopeningnya. Anyway, ngomong-ngomong soal reopening bisnis yang dibuka kembali begitu ya. Sayangnya banyak bisnis yang tidak bisa serta-merta dibuka kembali karena harus recovery dulu mungkin dari pandemi yang menutup bisnis masing-masing. Nah, ini ada bisnis dari diaspora yang harus alih produksi. Dari apa menjadi apa, Ana bisa diceritakan? Jadi awalnya perusahaan ini membuat perlengkapan untuk pameran, misalnya booth atau spanduk, banner dan lain sebagainya. Tapi berhubung harus tutup ya negara bagiannya dan juga bisnis sepi, otomatis sejak Maret mereka tidak punya penghasilan. Tapi untungnya mereka punya barang-barang inventaris untuk dibuat face shield dan juga ini loh kayak semacam pelindung barrier gitu, Val. Jadi kalau misalnya kita ke toko atau kita ke dokter, ke kantor, itu selalu ada tuh plexiglass gitu ya, betul. Langsung aja kita lihat liputannya pemirsa. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha. Kita pun harus beradaptasi untuk menjalani kehidupan dalam kondisi yang disebut new normal. Begitu pula yang dilakukan para pemilik usaha agar tidak tenggelam dalam arus perubahan yang bergerak begitu cepat. Chroma Imaging adalah perusahaan yang didirikan Felix Wijaya bersama Nana istrinya. Sejak tahun 2012, perusahaan yang berbasis di Washington DC metro area ini memproduksi banner, spanduk, booth, display, dan beragam barang keperluan pameran atau eksebisi. Namun ketika pandemi COVID-19 melanda Amerika, semua event dibatalkan yang otomatis berdampak langsung pada usaha miliknya. Boleh dibilang mati total sejak Maret tanggal 12. Maret tanggal 12 karena kita nggak tahu seperti apa bisnis kita, mau nggak mau pegawai-pegawai sebenarnya kita let go untuk 2 bulan. Namun Felix sadar ia harus segera bangkit dan melakukan adaptasi secepat mungkin untuk menyelamatkan perusahaan yang baru saja membuka kantor keduanya di Orlando, Florida dengan melakukan alih produksi, membuat alat pelindung diri yang sangat dibutuhkan saat ini. Kita membuat face shields. Dan face shield pun kita ada dua versi. Yang satu versi yang bisa dipakai lagi, yang satu versi untuk 1 kali pakai. Alat pelindung diri lain yang diproduksi adalah sneeze guard dan partisi. Pesanan pun mulai berdatangan. Kita banyak orderan dari kantor-kantor dokter gigi. Karena dokter gigi mulai buka, mereka mau sneeze guards, dan kantor-kantor pengacara juga. Mereka karena mau ada meeting face-to-face. Saat ini pesanan juga berdatangan dari perusahaan retail dan salon yang juga mulai membuka usaha mereka kembali di tengah pandemi yang masih berlangsung. Inovasi juga terus dilakukan Felix. Di antaranya dengan memproduksi alat yang bisa digunakan di tempat umum untuk membuka pintu dan menekan tombol tanpa harus menyentuhnya dengan menggunakan bahan sisa produksi sneeze guard. Tapi apa sih tantangan terbesar yang sejauh ini dirasakan oleh Felix? Tantangan terbesar kita itu sebenarnya material. Karena material ini sulit sekali untuk dibeli karena banyak perusahaan yang tutup, banyak manufacturing yang tutup. Untuk mengatasinya ya kita karena kita memang perusahaan kreatif, kita pakai produk-produk yang memang kita sudah ada di shop kita ini. Jadi salah satu kunci untuk bisa menghadapi new normal ini adalah harus kreatif dan cepat beradaptasi, dimulai dengan memanfaatkan apa yang sudah ada. Dari Washington DC, Irfan Hisan dan tim VOA.
Nah gitu tadi Valdia, jadi lumayan ya kalau misalnya kita bisa kreatif sedikit dan untung ada barang-barangnya ya karena Betul. sumber daya itu juga tidak selalu tersedia selamanya karena banyak perusahaan lain yang tutup. Ini kita Betul. bisa beralih profesi dan masih bisa stay afloat atau survive. Ya. Itu tadi tentang alih produksi, kita sekarang beralih ke pertanyaan pemirsa. Ana. Ya, Ini ya. dia pertanyaannya. Halo VOA, nama saya Salva. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih perkembangan new normal di US pada era COVID-19 sekarang ini. Thank you. Nah, terima kasih Mbak Salva atas pertanyaannya. Mbak Salva dari Belitung. Belitung, ya, Iya, new normal, jadi bagaimana new Valdia? normal di perkantoran di Washington DC, Ana? Iya, Jadi, rata-rata kalau- udah Mhm. ada juga yang buka gitu ya beroperasi walaupun kapasitasnya 50% atau kurang. Mhm. Voice of America sendiri sudah mulai beroperasi dari building atau dari kantor, tapi Iya. 50% atau kurang seperti yang tadi Ana bilang. Sementara Iya. kalau kita masih bekerja dari rumah karena better safe than sorry gitu ya. Ana, ya. Iya, ini kayaknya masih belum ketahuan nih ya gelagatnya akan seperti apa karena banyak Betul. sekali negara bagian di Amerika Serikat yang justru malah mencatat adanya peningkatan kasus ya Valdia. Betul, iya. Ya semoga tadi menjawab pertanyaannya Mbak Salva di Belitung. Kita Ya. sekarang istirahat dulu ya, Nek ya. Betul, tapi Tetap jangan di- kemana-mana, tetap di dunia kita. Dunia kita. Kembali lagi di dunia kita bersama Ya. saya Valdia Baraputri dari Washington DC dan rekan saya. Anne dari Virginia. Nah, Valdia, kita sekarang terpisah syutingnya ya pemirsa, tapi Betul. ini sudah memasuki era new normal juga di Amerika Serikat seperti halnya di Ya. Indonesia. Kalau di Ya. sini bisnis-bisnis misalnya seperti restoran itu mulai buka, mengizinkan orang untuk dine in atau makan di restoran tapi masih dalam kapasitas 50% atau kurang. Bagaimana Ya. dengan dunia kerja? Sebelumnya tadi kan ada pertanyaan mengenai new normal di tempat kerja. Nah, ini dia nih liputan selengkapnya yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Simak saja. Sejak minggu ketiga bulan Juni, karyawan InPlace Design, perusahaan desain arsitektur di Baltimore, Maryland, kembali bekerja di kantor dengan jadwal bergantian di fase kedua reopening. Tak berbeda dengan bidang usaha lain, karyawan harus menjaga kebersihan dan jarak tempat duduk. Terus kemudian juga sirkulasi udara. Sirkulasi udara itu penting karena sebetulnya salah satu cara untuk flush patogen itu dengan udara bersih ya. Kenormalan baru juga berlaku di WowRack, perusahaan penyedia jasa infrastruktur internet dan server cloud bisnis di Seattle, negara bagian Washington. Dan kalau orang yang mau masuk ke office kita, yang misalnya itu misalnya vendor atau delivery atau apa, itu ada satu tempat kayak holding room gitu. Namun, Airward juga memberi pilihan bagi karyawan untuk tetap bekerja dari rumah hingga akhir tahun 2020. Ini juga berlaku untuk kantor WowRack di Surabaya, di mana 90% karyawannya sekarang bekerja dari rumah. It's actually pleasantly surprising gitu. Soalnya sebelum COVID ini, kita itu nggak ada satu orang pun di Surabaya yang kerja remote gitu. Semuanya kerja mesti datang ke office. Satu hal yang lucu juga di Indonesia itu kan biasanya kalau habis meeting kan pasti foto-foto gitu, selfie, masuk sosmed gitu kan. Ini pakai Zoom juga nggak ketinggalan. Walau terkena dampak pandemi corona, terutama dengan berkurangnya klien di industri retail, perhotelan, dan pariwisata, kedua perusahaan jasa ini tetap dapat beroperasi. Ya untungnya kan kita di bagian cloud dan di bagian infrastructure. Jadi di zaman pandemik ini justru kebanyakan bisnis itu butuh kan cloud dan IT gitu. Jadi kita masih dibutuhkan lah gitulah. Tantangan dan peluang. Kalau sebagai arsitek itu sesuatu yang kita harus lihat trennya kemana. Dan diperbolehkan kembali bekerja di kantor, banyak dinanti juga oleh karyawannya. Kayak di sini kan di Amerika kan kita bilang water cooler talk gitu ya. Jadi mungkin orang ketemu di WC atau di water cooler, jadi bisa ngobrol soal masalah-masalah yang mungkin tentang kerjaan atau mungkin bukan kerjaan. Jadi kalau kita rapat, kita melihat gambar bersama gitu ya, itu masih tetap harus dilakukan ya nggak terlalu sering. Terus kemudian juga
kita misalkan memilih material untuk bangunan, nah gitu harus lihat langsung itu bagaimana teksturnya, bagaimana warnanya kalau kena matahari. Dari Baltimore, Maryland, dan Seattle, Washington, Ian Umar dan Nia Iman Santoso, VOA. Ya kalau tadi kan perusahaan kecil ya, jadi mungkin ya duduknya juga agak jarang-jarang di kantor itu. Gimana Bisa, dengan perusahaan ya. besar atau yang ada di kota besar, Valdia? Seperti di New York. Nah, Jadi Ane, di New York ini banyak orang saat pandemi itu keluar dari New York karena kan beberapa waktu lalu New York situasinya parah sekali ya. betul, jadi Jadi, epicentrum. Orang-orang itu bekerja dari kampung halaman masing-masing. Oke. Setelah bekerja sekian lama, loh kok sepertinya lebih Ternyata, enak ya daripada kerja di iya. New York. Karena biaya hidup di New York itu kan tinggi sekali. Jadi orang-orang Betul. juga sebetulnya agak sulit ya yang tinggal di New York dan bekerja di New York untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena biaya hidup yang tinggi itu. Jadi mereka pikir-pikir sepertinya lebih baik kerja dari kampung halaman, work from home, tapi pekerjaannya semua pusatnya di New York begitu. Ya. Jadi kerja di New York tapi tidak tinggal di New York. Washington Heights di kawasan Manhattan di kota New York dulu menjadi tempat tinggal Rebecca Stevens Walter, suami serta 2 anaknya. Sewa apartemen dan pandemi COVID-19 membuat mereka mengungsi pertengahan Maret ke rumah mertua Rebecca di negara bagian New Mexico. Tapi begitu pandemi berakhir, keluarga ini berniat kembali ke gemerlap dan keriuhan kota New York. We know that New York is different, and it is going to be even more different when we get back. But it's like, when it's your home, it's your home. And the resilience of New York is what will bring us back as well. We're resilient people. Tapi bagi Stephanie Ellis yang juga pernah tinggal di Manhattan, pengalaman selama penyebaran virus corona membuatnya tak berminat kembali ke New York bila pun pandemi berakhir. At this point, we don't feel safe going back. And even at the point when we do feel safe going back, we feel like it probably will not be the same for a very long time. And to pay such an extremely large amount of money to live there and not really have it be the city that we want it to be and that we love it for, we sort of slowly realized and accepted we are not going back and this is it. Dengan anak balitanya, Stephanie dan suami juga memutuskan tinggal di rumah mertua di kota Marlboro, negara bagian New Jersey. Kini mereka bahkan mempertimbangkan meninggalkan pantai timur Amerika sepenuhnya dan hijrah ke pantai barat, wilayah AS yang meliputi negara bagian California, Oregon, dan Washington. So yeah, it was just sort of like a slow realization and a slow we really have to accept it. And it was heartbreaking. I cried a lot. I cried all the time. I love New York. And it's just, it's done for us. Menurut harian The New York Times, sekitar 400.000 warga mengungsi dari New York saat kota tersebut menjadi epicentrum pandemi COVID-19. Seorang pelaku industri properti mencermati, sebagian jadi mempertimbangkan kembali apakah ingin tetap tinggal di hutan beton Manhattan. I do think there's people that are tried and true New Yorkers that will commit and stay here. And there's some that are going to leave because they don't want to be in vertical living. They don't want to be in an elevator with other people. They don't want to raise kids here. That's part of what happens during a time like this. But I do think we'll get back to a better place. But right now, the economy, everything is a challenge. Demikian laporan tim VOA. Ya itu tadi suasana bekerja di era new normal. Tapi bagaimana dengan warga yang terdampak oleh pandemi ini? Mereka misalnya kehilangan pekerjaan atau juga kehilangan tempat tinggal. Kita akan bahas dalam Tidak seberuntung orang-orang tadi yang punya pilihan ya, Ane ya. Iya betul. Nah kita akan bahas dalam segmen berikutnya. Pemirsa sekarang istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita.
Kembali dalam dunia kita di segmen terakhir, seperti yang tadi sudah sempat kami singgung bahwa pandemi ini sangat berpengaruh kepada banyak sekali orang, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, dan juga bahkan berakibat menjadi kehilangan tempat tinggal mereka, Valdia. Nah, orang-orang tunawisma di Washington DC ini banyak yang menjadi tunawisma karena pandemi. Dan saat pandemi ini tentunya mereka menjadi lebih rentan terekspos virus corona karena tidak mudah ya menjaga kebersihan sambil harus bertahan hidup di jalan. Bagaimana kota Washington DC ini merawat mereka, apalagi mereka yang terinfeksi virus corona? Ini dia liputannya. Penampilan Edexon tidak terlihat seperti seorang tunawisma biasanya. Ia mantan penasihat remaja bermasalah, namun belakangan ia hidup di jalan setelah tertimpa kesulitan. The toll it takes on the body physically, psychologically and emotionally. Having to get back and forth just to get breakfast, lunch, dinner, clothing, shelter. Lalu wabah COVID-19 menyerang. Not having cleaning agents or disinfectants in spaces, regardless of where it is, I think opens up the potential for people to get the infection. Edexon adalah satu dari 600.000 tunawisma di Amerika Serikat. Di masa pandemi, mereka termasuk kelompok beresiko tinggi. Dari lebih dari 500 kematian akibat COVID-19 di Washington DC, 20 diantaranya adalah tunawisma. Resiko kematian mereka jika tertular 2 kali lebih tinggi dari populasi biasa. As folks come in and as we do checks throughout the day, if folks say that they're feeling symptomatic, we'll take them out of the population of the shelters and we'll bring them to one of our isolation and quarantine sites and we'll test them there. If that comes back positive, then we'll go back and we'll find the close contacts for that person and also ask them to come into our isolation and quarantine as well. Di penjuru negeri, pemerintah setempat harus berupaya mencegah tempat penampungan tunawisma menjadi sumber infeksi COVID-19. About a couple weeks into the pandemic, people quickly realized that it was spreading inside shelters very, very, very fast. And a lot of the focus was to do what we call deconcentrate shelters. So they started moving people out of shelters into larger spaces. Some jurisdictions rented arenas and others did hotel rooms. Mary Montalvo yang berusia 61 tahun hidup di taman sekitar. Ia mendapatkan makanan dan produk-produk kebersihan dari organisasi nirlaba dan gereja. Tapi mendapatkan masker lain soal. They try to give one, I'd say every second or third day, but many of the people lose them. Where do you go if you need to wash your hands? That's very difficult. I go inside the church here, but I have some cleanser that I carry in my jacket and I use that. Mendapatkan pekerjaan di saat pandemi jauh lebih sulit, sementara harga sewa rumah di ibu kota Amerika semakin tak terjangkau bagi mereka. Mary menjadi tunawisma 8 kali dalam 20 tahun. There's sufficient money within the United States to help the people who are homeless. It's just the distribution of those monies. The wealthy are getting wealthier and they're ignoring the poor. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Nah, andaikan kita bisa menolong semua orang yang terdampak pandemi seperti yang tadi itu ya. Ya, aku juga sekarang ini walaupun dari rumah tapi kita masih bisa melakukan hal-hal untuk bisa membantu orang-orang. Dan ini ada sebuah hal yang bagus juga Valdia, bahwa masa pandemi ini justru meningkatkan jiwa sosial banyak orang, bahkan mereka yang terdampak pandemi sekalipun. Ada sebuah organisasi yang didirikan oleh seorang perempuan yang juga terdampak karena pandemi ini, tapi ia mendirikan organisasi untuk membantu restoran-restoran setempat bisa berdiri kembali dan akhirnya juga membantu komunitas di sekitarnya. Ketika Hang Truong memulai usaha Noodle Girl, ia mencapai impiannya membawa makanan yang dulu biasanya dicicipinya di toko orang tuanya di Vietnam ke tempat tinggal barunya di California. I came here and I really miss the taste of my mom because when I go to the restaurant, I can't find the taste that I ate like when I was young. Tapi saat pandemi melanda, impiannya terganggu. Noodle Girl bersama setiap restoran lain di daerah San Francisco terpaksa tutup untuk waktu yang tidak terbatas.
Pemilik toko roti Lenore Estrada juga menghadapi masalah yang sama. I knew that we just couldn't continue, like we were going to go bankrupt if I didn't immediately lay people off. Tapi Lenore segera melakukan mobilisasi dengan sumbangan besar dari seorang teman dari bisnis teknologi yang meluncurkan organisasi SF New Deal. Kelompok ini membayar bisnis makanan seperti Noodle Girl untuk menyiapkan makanan yang akan diantar para relawan ke warga lansia dan orang lain yang membutuhkan. We're responding in cases where people's previous food supply has been disrupted in some way, and so they aren't receiving meals and they have no way to get service. Dengan bantuan relawan pengantar makanan, SF New Deal menjadi penghubung penting antara dua komunitas yang membutuhkan, yakni pekerja bisnis makanan dan warga yang harus tinggal di rumah. Buenas, es su comida. Okay, thank you. Thank you so much. God bless you. Okay, bye. During these times, the only way I could deal with what's going on, I figure I would help. Sejak bulan Maret, organisasi Nirlaba ini telah mengirim lebih dari 270.000 porsi makanan dan bekerja sama dengan lebih dari 80 restoran. This program, it helping me to pay for all the things that I need in the business, keep it alive, and hopefully it can last until I figure it out. Some of the restaurants are kind of starting to graduate. We've had a few who said like, hey, a month ago we really needed this. Now we've been able to ramp up takeout, and so we are okay and we can give the orders to somebody else. Lenore berharap saat pandemi COVID-19 berlalu, toko rotinya bisa beroperasi lagi sehingga ia dapat kembali fokus untuk membuat roti. Tapi untuk sementara waktu, organisasi Nirlabanya akan terus membantu membeli makanan dari berbagai restoran untuk disumbangkan bagi warga yang membutuhkan. Dari San Francisco, California, VOA. Ya pemirsa, sudah tidak terasa setengah jam kami menemani Anda dalam dunia kita, berarti waktunya untuk pamit ya Val ya. Tapi jangan lupa Anda masih bisa menyaksikan dunia kita serta program VOA yang lainnya di situs www.voaindonesia.com dan juga melalui channel kami di YouTube, channel VOA Indonesia. Kunjungi juga sosial media kami di Instagram VOA Indonesia dan di Facebook Dunia Kita. Jangan lupa juga kirim video pertanyaan seperti Salva tadi di Belitung dan pertanyaan yang kami pilih tentunya akan kami tampilkan di program Dunia Kita dan tentunya akan kami jawab ya. Betul, insya Allah semoga kita bisa menjawab. Jadi kami undur diri dulu pemirsa, sampai ketemu lagi minggu depan. Saya Ariadna Budianto. Saya Valdia Baraputri, sampai jumpa. Dadah.